Ya, di Indonesia luar biasa, batu akik bisa kayak gitu harganya kan. Sepeda jadi ikut gila-gilaan. Dulu beli sepeda harga 100 juta luar biasa, sekarang Sekarang frame tok. frame tok. Kita kembali episode 31 atau season 2 episode 3 Om Ray, bersama Om Joni Ray, saya Azrul Ananda. Kita kembali ngomongin sepeda, tapi setelah 30, ini episode 31 venue baru. Iya. Kita Ini- terdampar di sini sekarang. Saya di sini betah ya, Om. Kenapa? Nggak, saya nunggu yang punya ruangan keluar dan nggak kembali. Kurang Di ajar. sini soalnya saya melihat banyak barang yang saya sukai dan ada tanda tangannya lagi. Ya, jadi ini kita episode ini agak terusir dari venue biasanya. Ini ruangan di- apa nih, Om? Sebenarnya ini kantor saya di DBL, Oh, di kayak apa, perusahaan basket. Jadi Ya. cuman ya banyak barang yang saya sembunyikan dari istri di rumah. ya. Jadi larinya ke sini. Seperti ada Oh. banyak sepeda di sini. Jadi kalau hilang Anda nggak berani lapor polisi kan? Loh. Jadi Ya ada- kan saya tanya dulu. Kan dulu mungkin ada yang kenal. Saya dulu komentator F1. Jadi Ya. ada banyak pernah Nah, nah, kalau mobilnya aman lah, Ya. aman lah. banyak mobil-mobilannya itu. Ya. Apa? Kaiju. Ya. Ada mainan-mainan, terus tanda tangan. Saya penggemar sitcom sama Star Wars. Jadi ada salah satu yang di sini ada Carrie Fisher ditandatangani sebelum meninggal. Ada sitcom Friends ditandatangani semua castnya. Seinfeld ditandatangani semua. Ya, memang kolektor sejak kecil lah. Dan idola saya Ayrton Senna ada di tembok. Kemudian ya itu kebetulan dulu beberapa kali pernah wawancara langsung Valentino Rossi, jadi ya itu ditandatangani sama Rossi langsung. Ini Rosinya waktu masih muda ya, Om ya? Nggak muda-muda amat lah. Iya, mungkin itu 2007 kalau nggak salah. Oh iya. Ya, jadi Jadi ya, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Jadi ya kita terusir di ruangan saya, tapi malah lebih tenang mungkin di sini karena tidak hiruk pikuk, karena Bukan, Om, nggak berani. nggak berani ke sini. Nggak berani rame maksudnya. Saya juga jarang di sini kok, karena kan lebih banyak mobile di luar. Tapi ya akhirnya pindah tempat. Mungkin yang nonton podcast mungkin bosen lihat kita selalu di ruang meetingnya Sub Jersey sama di Wednesday Cafe ya. Jadi agak beda. Tapi ya moga-moga tetap suka menikmati obrolan kita meskipun mungkin tidak setiap pekan cocok dengan yang diharapkan ya, Om Rey. Iya. Kan kalau baca kan pasti ada yang kenapa kok begini kan begini ya, namanya podcast yang bikin suka-suka. Kalau kita nonton YouTube kan pilihannya ada jutaan konten. Jadi tidak mungkin bisa memuaskan semua. Tapi terima kasih buat yang sudah terus mengikuti, dan sekarang kita ngomongin lagi tentang komponen ini, tentang 2021 ini kan baru dimulai. Iya. Pandemi menghasilkan begitu banyak cyclist, begitu banyak kehebohan di dunia sepeda. Masuk tahun baru banyak yang menanyakan apa yang baru tahun ini ya, kayak gitu kan. Ya. Jadi kita akan ngomongin komponen-komponen baru untuk 2021, khususnya grup set. Khususnya grup set, karena memang kita dulu pernah bicara soal grup set tapi tidak pernah spesifik bicara tentang grup set dan harapan-harapan kita, apa yang kita sukai dan lain-lain kayak gitu. Jadi kebetulan mungkin Om Ray dan saya kesukaannya agak beda kayak gitu dalam hal grup set. Dan tahun ini kan semua yang suka sepeda pasti sadar lah, selama setahun terakhir ini atau minimal 6 bulan terakhir, yang paling sulit sekarang kalau mau merakit sepeda adalah Grup set. beli grup set. Ya. Jadi di industri sepeda itu sampai ada guyonan, Om Ray. Apa itu? Kita semua ini bekerja untuk Shimano kan. Oh. Ya, Tapi jadi mungkin kurang lebih benar itu. iya, punya toko sepeda harus ada Shimano. Iya. Ya kan? Betul. Bikin merek sepeda, ya mau nggak mau nanti ada Shimano. Shimano-nya, betul. Beli jersey sepeda, naik sepeda yang kemungkinan besar pakai Grup set Shimano. Shimano lagi. Jadi kita semua bekerja untuk Shimano. Itu ada candaan di industri sepeda seperti itu. Ya. Yang maksa untuk disc brake ya, Shimano. jadi ya kenapa kok bisa kayak gitu ya, pasti kan satu Shimano tahun ini 100 tahun kayak gitu. Jadi dia sejarahnya memang lebih panjang. Kemudian grup set ini yang banyak tidak tahu kok tidak banyak ya merek-mereknya kayak gitu, karena memang paten-patennya ya. Jadi ada banyak paten di dunia grup set ini yang mungkin dikunci oleh Shimano, oleh SRAM, oleh Kempi, sehingga menyulitkan orang lain untuk bikin perusahaan
grup set. Ya mungkin ada 1, 2 merek, 3 merek yang tapi pada ujungnya kembali ke 3 itu lagi. Jadi Betul. Jepang Shimano, Amerika SRAM, Italia Italia Campagnolo kayak gitu. Jadi dan itu membuat ketika sepeda begitu booming, lah yang bikin grup set enggak banyak. Jadi ya percuma ada 2000 merek sepeda kalau produsen grup setnya 3 kan. jadi akhirnya harganya jadi tidak keren. Omre informasinya kemarin harga grup set itu sampai berapa? Saya sendiri sampai nggak mau dengar sudah harga grup set itu. Dulu ya. Dura-Ace itu katanya sampai 40-50. Katanya ada yang beli Dura-Ace dia itu sampai 55 juta katanya. Malah katanya sampai 60 juta. Dia itu. Dulu paling saya beli terakhir itu sebelum pandemi ya. 31 juta atau 32 juta. Itu disc yang brake apa? Disc brake sudah yang paling mutakhir ya. Kalau sebelum disc brake 25 mungkin ya. 25, 27 mungkin kayak gitu. Dulu. Ya. Itu barang 35-an kalau nggak salah. Di masa indah sebelum banyak orang, sebelum banyak cyclist era pandemi kan ya. Betul. Harga grup set dulu malah lebih enak lagi kan. Sudah semuanya 11 speed, harganya enak semua kan. Dura-Ace dulu berapa? 15 juta ya. Ultegra 9 juta. 105 5 juta. Dulu. Itu masa indah itu. Itu nggak terlalu dulu amat kan ya? Nggak, ya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu masih segitu. Tapi setahun terakhir ini, wow, itu sekarang bisa nemu Ultegra harga 15 juta sudah. Masa Ultegra 15? Ya, sekarang bisa segitu kalau memang nggak nemu barang. Ultegra, terakhir saya beli Ultegra disc brake 11 juta. 11 juta. Berarti kan sudah naiknya nggak karuan, malah katanya ada yang sampai 20 juta kayak gitu. Ultegra dia itu dulu saya belinya 15 juta 500. Ya, gitu, betul. Sekarang 25 juta. Malah kadang hampir 30 juta. Murni karena supply and demand. Jadi kalau yang tidak mengerti dunia bisnis atau apa, kenapa kok bisa gitu ya? Murni supply dan demand. Ada jutaan cyclist baru, ada begitu banyak merek sepeda memproduksi sepeda baru, yang bikin grup set nggak banyak. Sehingga akhirnya terjadi shortage dunia. Apakah ini salah Shimano? Ya nggak juga. Kayak memang siapa yang nyangka COVID menghasilkan jutaan cyclist. Dan kan, mungkin Shimano dalam waktu singkat bisa memenuhi permintaan yang naiknya mungkin lebih dari 200% ini ya. Kalau nggak salah di Amerika aja 120% kalau nggak salah. Naiknya. Di Indonesia pasti lebih banyak dari itu karena kan pengalinya jadi lebih gila lagi kan. Orang yang ikut-ikutan dan kaget tuh lebih banyak di sini. Jadi sekarang kita kalau mau beli grup set itu mikir kan, maksudnya kalau bisa dipretelin yang lama aja lah. Maksudnya sabar, maksudnya kalau memang punya uang pengen beli ya silakan kayak gitu. Tapi saya sih ada yang teman, Mas beli aja itu. Ya kalau kamu punya uang ya itu hak kamu. Aku nggak akan melarang, aku nggak akan mencibir, nggak boleh mencibir kan kayak gitu. Tapi kalau saya sih nunggu aja nanti, mungkin moga-moga tahun 2021 harganya jadi lebih normal. Tapi kayaknya nggak sampai, kayaknya nggak juga ini. Sulit tuh kalau kembali normal itu. Sulit ya. Kecuali yang main sepeda ini main dakon dan karambol ya mungkin harganya bisa kembali. Habis itu harganya dakon yang naik 100% ini kayak gitu. Di Indonesia luar biasa, batu akik bisa kayak gitu harganya kan. Sepeda jadi ikut gila-gilaan. Dulu beli sepeda harga 100 juta luar biasa, sekarang frame tok. Sekarang frame tok. Dan jadi, itu pun masih biasa. Belum yang super kan ya. Belum yang my way. Saya dalam hati saya bersyukur itu. Kan kita termasuk kolektor lama ya. Untung dulu sudah koleksi duluan gitu. Jadi bosen. Ya, maksudnya hasrat dan nafsu untuk beli yang baru itu agak ketahan sekarang. Kayak kemarin ingat Omri ya. Omri sama saya sempat mikir beli Colnago kuning gitu kan ya. Pogacar juara. Wah, kita sudah ngelis nama itu berapa orang mau ngambil. Paling nanti harganya ya kira-kira kalau normalnya 150 juta ya nanti mungkin 200-an kan kira-kira kayak gitu. Ternyata 500 juta kan ya. Lah itu nggak mundur teratur itu, cancel langsung. Tidak ya. Maksudnya ada saya tahu ada yang beli juga di Indonesia seperti itu ya, itu hak masing-masing lah. Kita nggak boleh menjelek-jelekkan dan lain-lain. Tiap orang kan punya kenikmatan beda-beda kan ya. Jadi kebetulan ya kita ngerem waktu itu nggak jadi. Tapi Omri kayaknya beli yang lain waktu itu. Nggak. Jadi nah memang grup set, kalau tadi sepedanya saja sudah kayak gitu, apalagi grup set. Dan ditambah lagi katanya ada yang bilang mungkin Shimano ini agak nahan Dura-Ace karena akan launching yang baru kayak gitu-gitu kan.
benar atau tidak kita tunggu. Tapi tahun ini memang Shimano merayakan ulang tahun yang ke-100, centennialnya Shimano. Tanggal berapa ini saya lihat? Tanggal 23 Maret 2021 adalah perayaan 100 tahun Shimano. Yang katanya disertai launching produk barunya itu. Ya katanya akan ada launching produk baru. Apakah itu produk sepeda atau pancing kita nggak tahu. Kan Shimano bukan hanya sepeda, maksudnya Shimano juga pancing gitu. Meskipun 70% lebih di sepeda dunianya. Jadi ya katanya Dura-Ace yang baru keluarnya saat ulang tahun itu gitu. Terburuk mungkin ketika Tour de France, kan biasanya launchingnya ketika Tour de France. Berarti itu kan bulan Juli kira-kira. Padahal ada atlet yang sudah pernah nyoba ini kan sekarang. Katanya tapi Belgia Remco Evenepoel. Tapi ada yang bilang itu belum yang baru katanya. Jadi masih diperdebatkan. Oh gitu. Dan biasanya Shimano sangat luar biasa ya merasakan. Om Ray dan saya pernah ke salah satu pabrik Shimano waktu itu ketika kita di Singapura ya. Kan pabriknya ada di mana-mana di dunia ya. Salah satunya di Singapura dan benar-benar nggak boleh masuk katanya ya. Iya. Izin untuk ngelihat ke dalam aja 6 bulan sebelumnya harus diajukan. Jadi sangat banyak yang dilindungi, paten-paten dan produksinya itu sangat dilindungi gitu. Jadi ya wajar kan untuk menjaga dominasi kan harus kejam sedikit sama kompetitor kira-kira kayak gitu. Jadi kita di sana meeting dan lain-lain tapi dan dapat pelajaran banyak juga tentang dunia grup set ini. Tapi ya memang nyawanya sekarang nunggu Shimano keluar ya itu langsung berubah semua dunia sepeda ini kan. Nah itu Dura-Ace yang baru ini yang paling ditunggu karena kan SRAM sudah 12 speed, Campy sudah 12 speed, bahkan ada yang 13 speed yang singlenya. Nah Shimano masih 11 speed meskipun MTB-nya sudah 12 speed sampai level Diore udah 12 speed ya gitu. Jadi seperti apa Dura-Ace yang baru ini? Saya sih terus terang juga belum tahu, tapi katanya wireless, bukan wireless murni, semi wireless, 12 speed, kemudian ada chargingnya itu ya. Ada chargingnya ya. Kinetic charging itu katanya. Macam-macam lah kan konsepnya. Nah kalau yang pengen tahu apa itu wireless, semi wireless, wireless itu SRAM kan ya. SRAM sudah 2 tahun ini, udah 2 tahun lebih. Jadi 3 tahun mungkin. shifter sama FD dan RD tidak ada kabelnya. Tidak ada kabel sama sekali bersih. Jadi pakai FD ke RD. Kalau ke rem masih ada. Kalau ke rem masih ada kabelnya, tapi pindah giginya ITAP itu sudah wireless semua kan kayak gitu. Nah Shimano mungkin nggak bisa full wireless, mungkin kena paten juga mungkin. Kan mungkin didului sama SRAM. Nggak tahu mungkin. Meskipun mungkin protokol komunikasinya mungkin beda, tapi kan mungkin sudah kena. Jadi mungkin dia bikin semi wireless. Semi wireless pun dia juga bukan yang pertama. Semi wireless kalau bagian yang tanpa kabel gini mestinya orang Indonesia harusnya ikut ini. Kenapa? Karena kita kan paling bisa batin dan telepati kan cuma orang sini. Jadi kan saya berdoa akhirnya pindah kayak gitu ya. Gitu. Kan itu tak gini kan aja pindah kan gitu ya. Nah paku bisa di perut, masa akhir aja tidak bisa pindah gitu ya. Itu patennya di mana itu? Kan yang penting kalau menang paten merajai dunia itu kan ya. Banten. Banyuwangi ada. Ya jadi wireless sebenarnya dulu juga Mavic duluan sih tahun 80-an dulu Mavic Zap itu kalau salah itu sudah wireless katanya. Oh sudah pernah. Sudah wireless tahun 85 kalau nggak salah. Tapi saya pernah lihat orang Singapura punya satu. Saya belum pernah nyoba, tapi saya tahu salah satu kenalan saya di Singapura ada yang punya itu. Tapi ya gitu kadang-kadang teknologi itu. Kalau terlalu cepat manusia yang mengadaptasi ini tidak mampu akhirnya akhirnya kayak ya sudah, maksudnya kemajuan zaman yang tertahan dan dilupakan akhirnya. Jadi ketika SRAM ini keluar tahun 2000 sekian baru-baru ini malah lebih bisa diterima, padahal tahun 85 sudah pernah ada ya kan ya. Mavic yang duluan hebat ya Mavic itu dulu ya dulu sepedaan ya Mavic Campy tahun 85 ya. Sampai jadi mobilnya Tour de France berapa tahun dia sampai tahun ini 30 tahun lebih ganti Shimano kan ya. Jadi nanti mungkin di screen kita bisa tampilkan fotonya grup set Mavic gitu ya yang pertama kali wireless itu sebenarnya. Kemudian kalau kalaupun Dura-Ace yang baru semi wireless itu juga bukan yang pertama karena FSA yang duluan ya kira-kira setahun 2 tahun. Ini di sebelah saya ada salah satu Wednesday saya ini pakai FSA K-Force WE itu. Jadi wireless elektronik. Jadi dari shifternya ke
otaknya ada di FD. Oke. Tapi ini wireless. Ini ada baterai koin di sini. Ya. Kemudian komunikasi ke FD. Ya. FD-nya pakai kabel nyambung sama RD. FD. Jadi Oh. semi wireless. Jadi Ya. yang wireless cuman dari komennya, Ya. tapi shifter-shifternya connect kayak gitu. Positifnya adalah baterainya jadi satu, jadi enak. Kalau SRAM itu kan full wireless, jadi Ya. baterainya misah semua kan. Ada 4 baterai di situ, ada 2 koin. Dan di masing-masing di FD dan di Di RD. FD ada baterainya. Nah, dulu sempat masalah ya awal-awal itu ya, gampang lepas kayak gitu ya, gampang patah. Gampang patah. Nah, sekarang sudah dibenahi, Ya. sudah tidak lagi. Jadi kalau iya, karena yang saya baca di paten barunya Shimano yang wireless itu otaknya kayaknya ada di RD kayaknya. Oh. Jadi mungkin supaya nggak sama FSA mungkin otaknya. Tapi nggak tahu ini benar atau nggak ya. Kita harus nunggu sampai barangnya keluar. Sampai barangnya keluar. Sampai Ya. barangnya keluar. Tapi yang pasti barang itu pasti akan keluar dalam 180 hari karena paten FCC di Amerika itu hanya menyatakan paten ini hanya boleh dirahasiakan 180 hari. Setelah itu harus diungkapkan. Jadi Oh. jadi dalam 3 bulan, dalam setengah tahun ini harus dirilis ya. Pasti dirilis lah dalam setengah tahun kan kayak gitu. Tour de France kan sudah bulan Juli, ulang tahunnya Maret. Jadi pasti akan dilaunching dalam hitungan bulan. Ini ngeri juga yang punya grup set Dura-Ace yang sebelumnya dan belum laku ini. Yang kemarin sudah laku 55 juta, 60 juta udah ya kipas-kipas ya. Ya. Tapi yang belum laku ini pusing juga ya dinungguin. Kamu mau beli punya aku? Aku ada satu set. Ya, makasih. Saya kan senang yang ini. Yang Cambi. Ya. Ya nanti moga-moga ada yang nggak nonton ini kita tawari dulu gitu ya. 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 Jadi itu Shimano. Kalau Om Bre harapannya sama Shimano apa ini? Selain ya 12 speed, semi wireless atau apa gitu? Ya, harapan saya kalau di pasar sini pilihannya itu lebih tersedia, variannya itu lebih komplit. Maksudnya? Kan tidak semua orang, contoh di crank ya. Ya. Tidak semua orang itu kan memakai crank 170. Ada yang 165, 162 bahkan. 1675, SRAM ada itu juga ada ya. yang 172 atau 175. Biasanya kan 172, 172.5, 170 sama 167 itu kan masih ada yang perlu crank-crank ini. Nah, Ya. biasanya kita kan dipaksa untuk 170 kan. Ya karena datangnya ada itu gitu. Ya, yang datang ya cuman itu gitu. Nah. Padahal sebenarnya ini ada pilihannya, ada 172, ada 170 kan. Tapi kan dipaksa tadi 170. Ya. Nah, kalau variannya ini komplit, jadi pesepeda ini selain sudah membeli dengan harga mahal, misalnya Dura-Ace itu kan lebih baik kalau sesuai dengan kebutuhannya. Ya tadi 172 itu kalau secara crank ya. Ya. Atau sprocket. Ya. Sprocket ini kadang-kadang yang dimasukkan kan, untung sekarang arahnya ke nanjak semua. Ya. Sprocketnya ke arah besar semua. Ya. Tapi siapa tahu kalau yang beli ini kepingin muter-muter kriterium atau pingin lomba, mungkin sekarang agak kesulitan nyari sprocket yang kecil. Betul. Yang 1123 itu ya, Ya, 1125 ya. 1125 ya. Ya, sekarang malah kebalik. Kalau dulu kan nyari yang 1130 sulit, Ya. adanya yang 1125. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang pilihan 1125. Saya masih punya tuh 1121. 1121. Oh. Jadi ya memang dulu kira-kira sampai beberapa tahun yang lalu memang terbesarnya 1128, ini udah paling besar ya. Ya. 1132 itu enggak ada gitu. Kemudian ada 1132 dan kemudian ada 1134 gitu. Kalau yang Shimano ya. Dan akhirnya semua yang dijual di Indonesia itu 170, Ya. 5034, 1134. Ya. Jadi nggak ada pilihan. Oh, ya. Jadi Belum lagi chainringnya. Betul ya. dan ini mohon maaf kadang diskusi kita dengan banyak orang di industri sepeda memang terus terang ini bukan keputusan Shimano, ini bukan keputusan toko sepeda, ini keputusan importernya kan kayak gitu ya. Loh ini jujur aja kayak gitu. Ya. Jadi yang dia datangkan apa? Yang kira-kira lakunya paling banyak ya kayak gitu. Yang paling gampang aja nanjak, yang paling gampang apa? 34 gitu. Ya. Padahal mungkin kayak saya ngapain pakai 34 gitu. Ya. 1134 itu kalau di Amerika dipakai untuk dipakai untuk gravel sebenarnya, untuk off-road kan kayak gitu. Jadi ya moga-moga nanti bener Om Riz, moga-moga variasinya bisa lebih lengkap. Itu belum chainringnya. Kan ada 5034, 5236, atau 5339. 5339 hampir nggak ada sekarang kalau cari di pasar. Itu kan cerita dulu ya. Ya, tapi kan sebenarnya masih dipakai kalau dia serius atlet kan, masih butuh 5339 ya. Ya benar itu nggak ada. Terus kalau di Aido itu kan sebenarnya ada tambahan alat
untuk sprinter button atau apa yang sprinter shifter ya gitu. Yang disembunyikan di pinggirnya handlebar, karena kalau lagi nyeprint nggak mungkin gayuk-gayuk yang di situ kan, jadi yang tetap di handlebarnya itu kan yang ditekan gitu. Nah, seperti alat-alat seperti itu nggak ada. Jadi saya harus datangin dari luar ya kemudahan seperti gitu-gitu itu yang ya kita perlukan. Tolong dilengkapi ya. Ya tadi mungkin ini moga-moga yang mengimpor Shimano ke Indonesia tolong lengkapi, jangan yang memutuskan ini nggak goes. Terus terang saya khawatir kayak gitu karena ada begitu banyak contoh toko sepeda itu nggak goes gitu aja. Yang fitting ini tidak punya ilmu fitting itu kan banyak juga kayak gitu ya. Yang jual sepeda nggak pernah naik sepeda, gimana dia nawarkan ini nonton nanjak, dia nanjak aja nggak bisa itu. Nah ini kita ngomong ke level distributor gitu, dapatnya yang lebih gede, yang murni bisnis, murni dagang kayak gitu kan. Ya gimana dia menentukan apa yang diimpor kalau dia nggak pernah menggunakan. Jadi contoh Anda tadi ngomong ya, nggak sepedaan itu kan mungkin susah memilah jenis sepeda aja sudah bingung ya. Sepeda TT dan sepeda aero misalnya. Sepintas sama sama-sama kayak triplek gitu ya. Tapi kan kalau sepeda TT itu spesifik, jalannya lurus, nggak belok-belok. Terus seperti yang minggu lalu disampaikan, nyamannya untuk berapa jam, karena sepeda TT itu orangnya juga harus masih lari kan gitu ya. Itu kan kenyamanannya nomor 1. Jadi triathlon ya, bukan yang time trial maksudnya yang triathlon maksudnya TT triathlon ya. Jadi kan tombol pemindah gear ini harus nyaman mungkin kan. Nah itu kan juga sulit dicari yang bar and shifter itu. Kita sini kesulitan di Indonesia ini ngerakit sepeda TT bang, karena kalau nggak beli jadi komponennya hampir pasti harus impor, harus datengin dari luar negeri, dan itu tambahan pajak dan lain-lain. Itu karena kan kalau sepeda time trial maupun triathlon kan kalau sama-sama dia itu junctionnya kan beda, karena kan jumlah shifternya bukan hanya 2 gitu, tapi ada 4. Ada yang di shifter yang kanan kiri, ada yang ditanduk kayak gitu. Jadi itu sangat sulit untuk mendapatkan di sini, jadi harus impor gitu. Jadi apalagi marketplace kita kadang-kadang di foto ada, barangnya nggak ada kayak gitu kan ya. Jadi ya challenge lah ya, moga-moga nanti itu bisa lebih terpenuhi di Indonesia, kan apapun Indonesia ini negara besar gitu maksudnya. Ya moga-moga ini harapan kita untuk distributor, tolong lebih memahami dunia sepeda supaya yang didatangkan itu bisa memenuhi kebutuhan banyak orang, bukan hanya yang dikira-kira laris gitu kan. Sama kita juga pernah ngobrol sama distributor sadel ya. Yang didatangkan yang lebar-lebar gitu kan ya. Karena mungkin diasumsikan yang duduk itu yang besar-besar badannya mungkin kayak gitu. Yang saya butuhkan malah nggak ada di sini gitu. Tapi waktu itu kita meeting di Taiwan ya waktu itu. Kalau datengin jangan datengin yang dibutuhin orang gitu. Dan orang memang belum tentu tahu apa yang mereka butuhkan, tapi orang kan makin pinter. Channel YouTube banyak, internet informasi banyak gitu. Jadi jangan sampai toko kalah pinter, apalagi distributor yang toko bergantung pada distributor kayak gitu. Jadi ya, dan dari situ nanti kalau misalnya forecasting barangnya bisa benar dan lain-lain, harganya kan bisa jadi lebih murah kan. Ya minimal nggak melonjak lah gitu. Karena harga itu pasti yang nggak laku pasti ditolong sama yang laku kan gitu ya. Jadi ya apakah kira-kira harganya tahun ini bakal normal? Harganya bakal turun? Mungkin enggak. Kan di dunia ini yang pasti kan cuma 2 kan, kita semua akan mati dan harga akan naik ya. Oh gitu. Inflasi. Terus apakah harga akan turun? Mungkin enggak. Mungkin kita sudah kiss goodbye lah sama era Shimano Dura-Ace 15 juta itu, mungkin sudah bye-bye, udah bye-bye. Tapi moga-moga enggak sampai 55 juta, 60 juta itu. Tapi mungkin ya baiknya keadaan ini tuh kita lebih memahami strata tiap grup set itu apa adanya ya. Kenapa? Kalau dulu kan zaman kita awal sepedaan tuh sebelum booming lah ya. Sebelum booming itu nggak selisih antara Dura-Ace sama Ultegra gitu. 105 itu dalam tanda kutip dianggap bukan grup set ya waktu dulu ya gitu. Sekarang mungkin kita memahami ya 105 ini cukup ya. Ultegra lebih dari cukup. Dura-Ace mungkin kemelipan gitu ya. Jadi
lebih memahami. Kalau dulu kan Shimano sama dengan Dura-Ace kan, gitu. Ya, Jadi karena dulu selisihnya antara Ultegra sama Dura-Ace, ya maaf 5 juta memang nggak sedikit, tapi jauh lebih murah daripada sekarang. Sekarang kan dari 15 ke 50 ya, 35 ke atas kan ya, kayak gitu. Jadi kan 2 kali lipat lebih. Dulu kan masih segitu dan sekarang 105 aja bisa 10 juta kayak itu gitu. Barunya. Iya. Belum lagi kalau dulu ketemu teman yang bosan sepedaan, Dura-Ace itu kan harganya sama seperti 105 zaman dulu ya. Zaman dulu ya, karena dulu masih banyak ya. Ya, kalau orang sudah jual sepeda zaman dulu kan belinya 100, jualnya paling 50 masih ditawar-tawar itu. Kita ada teman tuh di Surabaya bilang kayak gitu. Loh, kamu kan ada yang tipe kolektor kayak kita, beli, tapi ada yang beli jual, beli jual, antara takut istri atau macam-macam alasannya kayak gitu. Itu pernah saya tanya itu. Kamu tuh beli jual kan rugi, nggak apa-apa Sul, sudah aku hitung. Maksudnya ruginya udah dihitung kan pasti rugi. Tapi ya tiap orang beda-beda, kita nggak boleh tapi ya dulu memang ya karena tidak rebutan seperti sekarang ya. Tidak rebutan seperti sekarang, jadi ya kalau misalnya Dura-Ace baru 15 juta, teman jual 10 juta bisa dapat kayak gitu. Sekarang ada teman punya dijual lebih mahal daripada di toko mungkin kayak gitu ya. Iya, kayak pegang emas kan ya. Harganya grup set tuh sama kayak harga emas sekarang kayak gitu. Jadi ya moga-moga normal lah. Dan ya tapi ya bagus juga sih tadi Om Ray bilang, sekarang kita jadi lebih mengapresiasi 105. Lebih mengapresiasi bahkan Tiagra, Sora. Karena pada akhirnya kan fungsinya sama. Fungsinya sama. Apakah saya perlu pakai Dura-Ace? Mungkin ya enggak. Saya pakai Dura-Ace nggak mungkin bisa 1000 watt nyeprint kok anda gitu. Jadi ya pakai Sora ya bisa banter ya. Pakai Sora ya bisa nanjak kayak gitu. Jadi ya akhirnya ya buat kita mungkin ya pandemi ini memberi kesadaran lah ya, Ultegra lah gitu. Ya itu Dura-Ace ya. Dan kalau misalnya Shimano nanti nge-launching Dura-Ace yang baru, itu nanti pasti akan trickle down pasti akan menyusul upgrade-nya ke yang Ultegra 105, karena 105 sekarang ya dibandingkan 105 5 tahun yang lalu ya beda dalam artian ya memang kelihatan levelnya kayak gitu. Kelihatan kalau ini dampak dari trickle down itu kan ya, teknologi kan ya. Kalau yang dulu high end sekarang jadi middle, yang dulu sangat high end sekarang jadi lower kayak gitu. Jadi ya bagus aja. Yang penting moga-moga tidak rebutan lagi sehingga harganya. Tapi mungkin ketika launching pertama harganya mungkin juga ngawur dulu nih mungkin. Ya pasti. Jadi ya siapa yang mau jadi early adopter ya kayak PS. Kayak main PS. Oh kamu, iya. Om Ray barusan beli PS5. Harganya berapa? Jangan tanya. Ini kan early adopter katanya kayak gitu. Jadi dia sampai nggak mau nyebut harga itu. Ya ini suka main game. Jadi umurnya sudah kepala 4 masih suka main game. Dia nggak mau saingan. Minta teman. Padahal saya masih jauh umurnya. Suka yang mekanik atau yang saya elektriku? Nggak terlalu masalah sekarang karena ada plus minusnya semua. Dulu mungkin pengennya yang elektronik terus ya, karena mindah giginya kan enak emang. Kalau misalnya tangan capek atau apa tinggal neken-neken aja enak. Tapi saya kan juga goesnya kan suka nggak karuan kan, hujan-hujan jauh-jauhan. Jadi kadang-kadang masalah baterai, masalah kabel, kadang-kadang kena goncangan lalu kabelnya lepas. Jadi ya dua-duanya nggak masalah. Malah kalau jauh-jauhan saya cenderung pakai mechanical sekarang lebih. Kalau rusak lebih bisa betulin. Iya. Itu aja. Ya kalau untuk catatan buat pendengar aja, yang dimaksud kita kalau rusak itu bukan ketika rusak keluar rumah, tapi keluar rumah arti yang saya maksud adalah ketika rusak dibawa keluar kota. Nah itu pasti sakit kepalanya kali 3 kali 5 karena nyari mekaniknya belum tentu ketemu. Mekaniknya ketemu, kalau rusak spare partnya nyarinya lebih sulit gitu. Kalau mekanikal kan kabel-kabelnya relatif lebih banyak tersedia. Karena dulu pengalaman kita ke luar negeri nggak sengaja tergunting kabel dia itunya itu. Jadi maksudnya karena dibungkus begitu rapi, sepedanya dilindungi begitu bagus. Jadi semua kabel-kabelnya tuh dibungkusi di kabel tis itu. Maunya gunting kabel tis. Yang digunting kabel dia itunya kayak gitu. Butuh 3 hari untuk menemukan kabel itu sehingga 2 harinya harus nyewa sepeda kayak gitu. Jadi kalau Anda sering traveling, banyak traveling, Anda akan merasakan masalah-masalah
seperti ini. Kalau enggak mungkin ya enggak masalah. Paling lupa ngecas keluar kan kayak gitu. Sampai saya pun pernah mengalami itu lupa ngecas kayak gitu. Jadi lupa ngecas itu akan jadi lucu ketika gradiennya di atas 10% dan panjang. Udah nggak bisa pindah kiri ya. Ya. Nah kalau SRAM masih enak itu. Kalau SRAM yang wireless karena kan baterainya bisa dipindah tuh. Ya. Jadi bisa kalau yang depan habis dipindah ke belakang, tukar-tukaran tinggal butuh mana yang dipindah kayak itu. Misalnya dipindah dulu untuk nurunin chainring, kemudian ke belakang. Kalau Shimano kan hanya baterai ballpen satu itu yang di seat push itu. Nah itu yang kalau sudah ngedrop kadang-kadang susah dan saya sempat masalah di sini ketika nyari gantinya nggak ada. Itu ya tadi harapan kamu tadi kan semoga ketersediaan aksesori dan variannya itu terpenuhi. Jadi ya harapan kita adalah siapapun yang memasukkan Dura-Ace ke Indonesia lengkapi semuanya, jangan tanggung-tanggung. Banyak yang nelen di sini dan moga-moga harganya segera rasional. Rasional itu belum tentu murah tapi rasional lah gitu. Bukan Dura-Ace 60 juta lah gitu. Itu yang mau beli silakan, saya sih enggak gitu. Oke itu Shimano, kita menunggu Dura-Ace baru. Sama mungkin Ultegra yang menyusul, kemudian 105 menyusul kan kayak gitu kan ya. Nah sekarang kita ngomongin favoritnya Om Rey nih. Kampanye lu. Ini kita sedang debat pendengar semua kan. Kalau pandemi mengizinkan, Om Rey sama saya kan sebenarnya jadwal ikut Dirty Kanza di Amerika ya. Unbound Gravel. Sekarang namanya Unbound Gravel, tapi orang masih menyebutnya Dirty Kanza yang gravel race 300 kilo itu. Seharusnya kita ikut tahun lalu, tapi dibatalkan karena pandemi. Jadwalnya kita ikut Juni awal 2021, tapi keputusan jadi atau tidaknya awal Mei. Nah, kita kan pasti naik sepeda gravel dan kita sekarang sedang debat. Kenapa? Rencananya kita bertiga yang ikut, Om Rey, saya sama Om John Bumiharjo, partner saya di WNC, dan kita ini sepakatan sebenarnya harus pakai grup set yang sama. Jadi kalau ada masalah bisa tuker-tukeran. Jadi kalau misalnya ada masalah mekanikal, tukar komponen. Kalau misalnya gantian ban, gampang kayak gitu. Om Rey suka pakai Kempi. Nah, sedangkan saya dan Om John Bumiharjo mikir pakai Shimano sekarang kayak gitu. GRX ya, GRX. Jadi ini belum kita putuskan. Nanti mungkin keputusannya akan dibuat last minute. Siapa tahu Om Rey yang ngalah ikut kita, atau jangan-jangan kita yang ngalah ikut Om Rey kayak gitu. Nah, karena dia memang penggemar berat Kempi kayak gitu. Dan Kempi memang barusan keluar grup set gravel Ekar gitu ya, 13 speed, one by. Jadi ya, nah dan Kempi ini aneh ya, maksudnya Kempi dari dulu memang nggak pernah murah ya Om Rey. Kempi dari dulu nggak pernah murah karena memang ada kesan atau ada image artisan yang handmade di Italia dan lain-lain kayak gitu. Dan saya pernah ke pabriknya tahun 2014, pabriknya Kempi di Italia, dan ya memang ya orang Italia kan pinter bikin cerita dan pinter menceritakan sejarah kayak gitu. Jadi dibuat di sana kan? Iya, yang high-end dibuat di sana ya. Yang high-end dibuat di sana, yang karbon dibuat di sana. Kita diajak kenalan sama ini orang yang kerja ini cuma satu orang katanya gitu. Namanya siapa? Sebut aja Mr. Ghibli katanya. Loh, kenapa? Karena kalau Anda beli wheel set wheel-nya Kempi yang namanya Ghibli itu yang bikin cuma satu orang itu katanya. Jadi kalau sudah ada kalau nggak salah. Sekarang sudah nggak ada ya. Tapi waktu itu masih ada Ghibli dan yang buat hanya satu orang itu. Jadi kalau dia nggak masuk kita pusing katanya kayak gitu. Jadi ada gitu ya. Jadi mungkin tidak sebesar Shimano kalau nggak salah Shimano itu 5 kali, mungkin 10 kali lebih besar daripada Kempi kayak gitu. Tapi dia ada ya Italiannya kayak gitu. Dan memang megang Kempi itu belum tentu paling nyaman buat kita karena mindah giginya kan. Contohnya ini ya shifter ini Om Rey ini bawa Kempi Record ya. Kupingnya itu ada di dalam sini. Jadi ini satu-satunya shifter yang berkuping ya. Pakai jempol untuk menurunkan gear ya, untuk memberati gear. Jadi kalau yang seneng kupingnya keluar ya kayak gini. Kalau itu kalau sprint jempolnya kalau pendek susah itu. Ya, tapi kalau jempolnya kalau jempol bule enggak masalah. Kalau saya masalah. Ya karena harus dari bawah gini. Harus diambil dari bawah gini. Temen saya pernah tanya waktu saya pakai ini. Loh ini kalau pegang bawah masa bisa katanya. Ya bisa. Bisa gini. Ya. Yang pertama enggak percaya, masa bisa katanya gitu. Ini kok aneh. Coba dipegangkan kan ini kanan ya. Jadi kan gini nanti dari bawah kan
Ini jempolnya, tunjukkan ke kamera itu ya. Jadi jempolnya ke situ ya. Jadi minda giginya begini ya. Campy dari dulu begitu dan apa? Ya tapi itu ya kalau saya kalau ngerakit sepeda Italia kayak di belakangnya Omri itu ada Dario Pegoretti ya saya pasti pakai Campy. Karena kalau sepeda Italia pakai grup set Jepang atau Amerika kan kayak salah gereja ya kayak gitu. Oh. Kalau di Indonesia namanya jadi Indo. Kan blasteran kan Indo. Blasteran. Ya. Indo. Indo. Jadi pakai Campy seperti itu. Campy kabarnya juga mau keluar. Campy sebenarnya 11 speed duluan dulu ya. Ya. 11 speed duluan. Ya. Jadi ketika Shimano masih 10 speed, SRAM masih 10 speed, Campy sudah 11 speed. 12-nya nomor 2 ya. 12-nya nomor 2, SRAM 12 speed, Ya. kemudian Campy 12 speed. Atau hampir barengan ya kalau nggak salah. Ya, Ya nggak selisih jauh lah ya. Ya mungkin ada yang lebih hafal pendengar kita, tapi yang Om Ray mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Yang saya paling suka dari Campy sejak dia 11 speed sampai sekarang adalah nggak bikin ribet. Oh ya. Nggak bikin ribet tuh gini. Ketika Shimano dulu dari 10 speed ke 11 speed, kita harus ganti wheelset banyak. Atau ganti free hubnya wheelset. Kenapa? Karena free hubnya beda, sprocketnya beda gitu. Ya. Jadi wheelset yang 10 speed nggak bisa dipasangi 11 speed. Ya. Jadi betul, kita harus beli yang 11 speed. Kalau Campy 11 ke 12 sama. Nggak berubah ya. Ya. Yang ke-13 itu beda. Beda tapi kan sebenarnya backward compatible kan ya. Iya, betul. Jadi bisa dipasangi 13 speed, tapi kalau ujungnya ditambahi atau ditambahi jadi 12 lagi. 12 dan 11 bisa masuk. Bisa ya. masuk. Jadi betul. kan itu kan menyenangkan dalam artian kita upgrade group setnya dari 11 speed ke 12 speed, tapi wheelsetnya nggak usah beli lagi. Ya gitu. cuman catatan free wheel hubnya itu beda sama punyanya Shimano. Ya. Itu catatannya. Jadi ya tapi kan kalau dari Campy ke Campy upgrade-nya kan nggak susah gitu kayak saya punya beberapa sepeda Campy 11 speed. Ya. Kalau mau naik 12 speed nggak usah pusing cari wheelset yang matching kayak gitu. Jadi ya wheelset yang sama masih bisa bisa dipakai dan menentukan rasionya Campy ini saya suka. Betul, ya. Nah, nanti kita ngomong ini kita ada beberapa contoh sprocket di sini yang nanti kita masuk ke SRAM nanti saya mungkin menjelaskan kenapa saya agak bingung dengan rasionya. Jadi kalau kita ngomong apa sih? Jadi Om Ray, ini saya ada pertanyaan. Saya punya teman dulu sebelum kita ngomong rasio ya karena ini ada kaitannya sama rasio. Lulusan luar negeri, lulusan kuliah, malah S2, tapi kadang-kadang suruh mikir begini nggak bisa. Makanya kadang-kadang antara kaya dan pinter nggak ada kaitannya kadang-kadang kayak gitu. Mohon maaf. Dia punya 1128. Ya, oke. Kemudian dia pengen lebih cepat. Dia beli 1123. Oke, ya. Perlu nggak sebenarnya? Lebih cepat dalam arti apa? Ya, supaya larinya lebih cepat. Kalau jalannya seperti kita. Ya datar, variat ya datar lah, anggap aja datar lah. Yang seperti kita mix gitu. Ya. Surabaya Pandaan. Gitu. Ya kayak gitu. Wah, kalau menurut saya kalau 1123 kepengen lebih cepat agak nggak logik ya. Iya, karena bawahnya sama ya. Bawahnya kan sama. Sama-sama 11 ya. Iya, kita kalau mau lari 50 km per jam kan pakai 11 atau 12. Candringnya diganti enggak? Ya, candringnya nggak diganti, dia ganti sprocket aja kan nggak ada bedanya. Ya menurut saya enggak. Nggak ada gunanya kan. Sebetulnya kan kalau 1123 itu kan supaya waktu kriterium yang tidak perlu pakai jadi gigi minda atas. gearnya, jadi rasio gearnya pendek-pendek kan. Ya, jadi kalau minda mobil kayak ceklaknya tuh dekat-dekat gitu. Jadi kakinya nggak loncat-loncat kayak gitu. Tapi kalau hanya ingin lebih cepat, pindah sprocket dari 1128 ke 1123 nggak ada gunanya. Kalau kamu lari 50 km per jam yang dipakai ya sama-sama 11-nya. Betul. Nggak ada gunanya gitu. Itu pun belum tentu 11, kadang-kadang 12 saja ya. Dipakai. Ya. Jadi kadang-kadang saya mikir ya kalau di Surabaya kan kita olok-olokan itu kan nggak gampang tersinggung ya, nggak tahu kalau di kota lain tahu ya bilang aja goblok kamu itu. Emang kamu kalau lari pakai sprocket berapa? Pakai gear yang mana? Pakai yang 11. Nah kalau kamu pakai 1128 pakai yang mana? Pakai yang 11. Kalau 1123 pakai mana? Pakai yang 11. Apa bedanya? Kan nggak ada. Ya. Kan lebih baik nggak usah beli sprocket. Kayak apa ya? Kayak placebo efek gitu ya. Placebo nggak ada gunanya. Jadi ya itulah yang kadang-kadang nggak. Nah yang lebih penting buat saya kita ngomong rasio tadi adalah memang
terisi tengah-tengahnya itu kan ya. Ya. Kayak misalnya Shimano 1128 sama SRAM 1128 yang lama, SRAM waktu sama-sama 11 speed. Dulu kan Shimano 1128, SRAM 1128, Kempi 1229 dulu. Ingat Ya, ya? betul. Jadi dulu yang paling umum kayak gitu. Kalau Anda tanya yang goes sudah 10 tahun lebih, 5 tahun lebih, pilihannya dulu hanya itu, nggak ada 1132. Nggak ada 1130. Adanya Ya, Shimano 1128, Kempi 1129. 1229 masih. 1129 kan baru itu. Oh, yang 12 ya? Ya 1229, kemudian SRAM 1128. Nah itu 1128-nya Shimano sama 1128-nya SRAM itu bisa beda. 1128-nya Shimano itu kalau kita ngitung dari atas, bawahnya mungkin sama ya, 11, 12 gitu ya, 13 ya. Ya. Tapi yang dari atas dia 28, Shimano itu dari 28 langsung ke 25. Betul. Kemudian ke 23 kayak gitu. Ya. Sedangkan SRAM atasnya itu 28, turunnya ke 26. Habis itu ke 24. Jadi SRAM lebih dibagi rata 1128-nya dan ada gear 16-nya. Gear 16 itu gear yang paling nyaman dipakai kalau kita lari 40-an km per jam kira-kira kayak gitu. Shimano nggak ada 16-nya kayak gitu. Jadi tapi ya kan bisa pakai 15, bisa pakai 17 sebenarnya nggak terlalu anu, tapi pembalap-pembalap biasanya suka gear 16 itu kayak gitu. Nah, Kempi itu beda lagi kan, dia 29, jadi 29, 27, 25. Jadi lebih urut lagi kayak gitu. Ya. Karena dia cuman berhenti di 12, kemudian ke 11 ya. Nah, ketika Kempi, kita ngomong Kempi kan tadi, ketika Ya. Kempi ini pindah ke 12 speed, dia nggak ngubah banyak ini gitu. Nggak menyisipkan. Iya, dia menyisipkan gear gitu. Jadi sama-sama 11 speednya sama-sama 1129. Ya. Gearnya tuh lebih rapat-rapat yang 12 speed kayak gitu. Jadi Betul, nggak bikin bingung gitu. Jadi lebih nyaman, pindahnya tuh lebih banyak kayak gitu. Ada itu yang sama-sama 29. Iya, Dia bikin yang 1132. iya. Nah, jadi yang 11 sampai 29-nya tetap seperti yang 11 speed, Iya, ditambahi 32. 32-nya. Enak kan jadi kan? Ya, nambahi. Jadi ya kita benar-benar mendapat gear Bonus. baru, sprocket baru. Ya. Jadi Itu. itu ini yang Om Ri bawa ini contoh apa nih? Ini 12 speed, ini 1132. Oh, 11 ya, ini yang disebut tadi ya. Ya. Coba ditunjukkan. Jadi bisa diambil nggak? Ya bisa lah. Ya nggak usah semua tapi tunjukkan aja. Jadi dia ini gear depannya sudah dilepasin, ya, lepasan semua ya. Tapi yang ditambah itu di belakangnya ya. Nih, yang 32-nya. Jadi sama seperti 1129 ditambahi 32 ya. Ya, 29-nya ini 32-nya. Jadi buat yang sudah lama pakai Kempi itu enak gitu kan ya, nggak itu menurut saya istimewanya Kempi, dia feelingnya feelingnya itu memang beda kayak gitu. Jadi gearnya nggak loncat. Kalau ada yang pengalaman seperti kita yang sering ganti-ganti grip set pasti kerasa lah kalau ada ketika pindah gigi kayak jeglek gitu, wah ini rasionya kejauhan kayak gitu ya. Itu akan kerasa. Tapi Kempi ini saya sangat suka cara mereka mengupgrade ya, cara mereka menambahkan gear itu kayak gitu. Jadi ya anu lah, tapi ini kesukaan masing-masing. Kempi juga lebih dulu ngeluarin elektronik sebenarnya sebelum SRAM. Kan dulu Shimano, kemudian Kempi ngeluarin IPS. Jadi dia juga termasuk duluan elektronik. Nah, kalau ini benar SRAM kan sudah wireless. Shimano katanya mau wireless. Berarti kan Kempi harusnya wireless juga. Gosipnya juga udah mulai ngembangin wireless. Ini saya yang belum tahu. Ya, gosipnya sudah mulai ngembangin wireless juga. Jadi ya, jangan-jangan 3 tahun lagi tidak ada kabel di sepeda ini beneran ya. Jadi semuanya wireless. Rem. Hah? Rem. Oh iya, kabel rem. Ya, mungkin remnya dibuat wireless kayak F1. Aduh. Kalau sinyalnya hilang, blong. Kalau Kempi itu tadi, sekarang dari 2832. Oh, 2832. Berarti kayak Shimano. Iya. Yang 34-nya 29 34. Oh. Jadi ya nggak beda jauh dengan yang beda jauh, beda jauh yang dengan sebelumnya, itu Kempi. Jadi dan ke bawahnya sama. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25. Jadi di bawahnya masih sama-sama rapatnya kayak gitu. Sama-sama kayak seperti itu. Ya, jadi ya aku suka Kempi kok. Meskipun sekarang masih pakai banyak 11 speed, belum pasang yang 12 speed. Om Ri yang sudah pakai yang 12 speed karena sepeda-sepeda Kempi saya rata-rata sepeda-sepeda klasik. Jadi agak lucu juga sepeda-sepeda besi Italia dipasangi
grup set elektronik kan agak nggak pantas ya. Iya. Jadi ya mungkin nanti kalau ada punya sepeda modern Italia lagi mungkin ya pengen nyoba yang 12 speed. Om Rey yang sudah pakai, saya sih belum. IPS sudah pakai tapi 12 speed belum pakai. Tapi saya termasuk ngefans secara campy mengupgrade komponennya. Nah, bicara soal mengupgrade itu, ini yang saya agak ya saya yakin tahun ini harapan saya untuk tahun 2021 karena grup set favorit saya sebenarnya SRAM. Oh. Dulu waktu masih 11 speed, 10 speed pun saya paling suka pakai SRAM. Yang apa? Ya double tap itu. Double tap itu. Jadi yang... kayak ada lakinya gitu, kayak ceklak gitu. Jadi kayak gagah gitu loh. Mindah gigi itu kayak gagah gitu. Klak kayak gitu. Jadi saya sangat suka dengan SRAM dan rasionya yang 11:28 saya sangat suka karena dari 28 ke 26. Jadi nggak terlalu jauh. Dulu. Sekarang kemudian sekitar 2 tahun waktu masih iTap wireless pertama keluar. Oh, itu bagus. Ya. Saya juga suka. Senang, kenapa kan nggak berubah rasionya? Betul, ya. Hanya berubah dari mechanical ke wireless. Ya. Dan wirelessnya saya suka kenapa? Kayak naik F1 kan? Ya. Kalau mau memberatin kanan, ngentengin kiri, mau pindah chainring, dua-duanya kan betul. Asik gitu. Sederhana kayak gitu. Ya. Kemudian muncul SRAM 12 speed. Ini saya terus terang, saya tahu banyak teman yang pakai karena kalau mau beli sepeda paling mahal mana, paling high-end apa, pasti beli SRAM iTap yang red. Ya. Silakan, itu memang ya kalau mau paling jedok sekarang ya mungkin itu gitu kan, lebih mahal daripada Dura-Ace kan ya. Ya. Dan wireless keren, desainnya juga bagus. Saya sempat beli yang Force 12 speed. Ketika ada teman saya yang mau beli, saya jual langsung. Jadi itu kenapa Om? Padahal kan top mereknya. Dan ini kita sama. Ini sebelum saya ngomong, ini bukan berarti membedakan. Saya nyampaikan ini langsung ke SRAM. Om Rey, saya dan Om John Miharjo tahun lalu kita ke Taiwan sebelum pandemi ya. Kita ke Taiwan, kita diturkan pabriknya SRAM ya. 2 tahun lalu. 1,5 tahun. 1,5 tahun lalu. Jadi Om Rey dan saya dikasih tur pabriknya SRAM. Betul. Melihat bagaimana mereka bikin iTap, mereka bikin kita lihat. Shock ya, rock shock waktu itu. Bikin shock breaker. Jadi pabrik SRAM yang di Taiwan ya, di Taichung. Jadi kita waktu itu diturkan di sana, Om Rey, saya dan Om John Bumiarjo waktu itu. Fotonya bisa ditampilkan di podcast ini. Dan kita ya memang takjub, dalam artian ini memang Amerika banget. Dalam artian Amerika itu kan memang nggak mau kalah, harus melompati pesaing, harus kalau Shimano seperti ini kita harus melompati satu langkah supaya nanti itu spirit seperti itu saya ngefans ya. Mungkin karena saya lulusan sana juga, jadi mungkin itu juga salah satu kenapa saya suka SRAM kayak gitu. Dan di samping dulu pembalap favorit saya banyak pakai SRAM juga kayak gitu. Peter Sagan kan awal-awalnya pakai SRAM kayak gitu. Fabian Cancellara dulu juga pakai SRAM kayak gitu. Waktu timnya masih disponsori SRAM. Ketika 12 speed ini, saya langsung punya feeling waktu itu. Karena dia 12 speednya itu tidak seperti 11 speed, tidak seperti Campy yang menambahkan gear. Ya. SRAM ini memutuskan untuk mengkalibrasi ulang rasio gear. Ya. Jadi benar-benar kita diajak berpikir ulang. Bagi yang sudah tradisional lama seperti kita, ini harus membiasakan diri lagi. Kalau yang mungkin pemula-pemula langsung pakai SRAM mungkin nggak tahu bedanya kayak gitu. Nggak kaget. Karena nggak tahu dulunya. Karena dulunya nggak tahu. Tapi bagi saya yang setahun bisa 20-25 ribu kilometer, disuruh mindah rasio baru ini, saya perlu kalibrasi ulang, membiasakan otak saya dan kaki saya kapan mindah gear dan kecepatan berapa kayak gitu. Betul. Kan sudah, kalau orang sudah pakai feeling kan itu. Kalau SRAM ini kita dipaksa benar-benar baru gitu. Jadi misalnya ini yang saya pegang ini yang paling topnya nih ya. Ini 1033 SRAM Red ya. Yang dipakai iTap. Jadi ini yang paling mahalnya SRAM. Satu SRAM itu 12 speednya adalah dengan menambahkan 10 di depan. Jadi semakin kecil depannya. Jadi kalau yang Shimano masih 11, Campy masih 11, dia sudah 10. Jadi kalau 10 kan makin top speed. Ini pertanyaannya yang umuman Bino. Kalau kita ngomong rasio kali-kalian matematika, sebetulnya kan benar ya? Iya. Kalau sprocketnya dikecilkan, kemungkinan chainringnya bisa dikecilkan juga kan? Iya.
Ya itu yang Berarti dilakukan. yang dilakukan sama SRAM. Iya, Secara hitungan sebetulnya enggak beda ya. nggak beda. Ya, cuman yang jadi masalah ternyata beda ya. Rasanya beda. Ya saya, tapi nanti ini saya mau memberikan contoh juga karena pembalap profesional juga ternyata mengakalinya kayak gitu. Oke. Jadi karena dia depannya ada 10, maka SRAM bikin chainringnya beda. SRAM bikin depannya yang paling besar. Kalau dulu 5339, Ya. sekarang dia yang paling besar 5037. 5037. Jadi ini sudah beda lagi nih. Ini yang Ya. paling gedenya dia 5037. Ya. Kebanyakan orang di Indonesia atau yang dijual umum Ya. itu yang 4835. 4835. Oke. Ya karena anggapannya 48 ketemu 10 itu bisa lebih cepat daripada 50 ketemu 52 ketemu 11 kira-kira Oke, kayak gitu. ya. Ya setaranya kayak gitu lah. Secara matematika. Iya. Ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi kan yang 3 kalau nggak salah 4635. Ya 4633. 33. Yang 4633 yang lebih kecil lagi Ya. kayak gitu. Jadi ya benar-benar kalibrasi ulang kan. Ya. Aku depannya pakai yang mana gitu. Ya, betul. Saya pertama beli memang karena Forest waktu itu ya 4835, belakangnya 1033 kayak gitu. Oke, ya. Oke, mungkin secara top speed nggak masalah, tapi dan ini kalau dilihat sprocketnya ini kalau dilihat lurus begini ya, ini kan urut ya yang bawah ya. Dan ini luar biasa nih urut 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 pertamanya nih urut. Rapet ya, jadi satu. Jadi Jadi ketika kalau pindah gear, kita di flat yang depan nambah speed, kita nurunkan satu, kaki itu nggak kaget. nggak kaget ya. Ya, Jadi sana melanin sedikit, kita naikkan satu, nggak kaget lagi. Jadi Ya. nggak jeglak kalau Ya. kita di sini bilang kayak gitu. Tapi di atasnya ini lebih longgar dari sebelumnya Dan jauh longgarnya. dan jauh longgarnya. Jadi ambil contoh yang paling gampang di sini kita Bromo. Ya. Bromo itu tanjakan 25 komnya Ya. itu kan 5 ya anggap aja 5 kilo terakhirnya itu Ya. konstan 10%. Ya. 9 sampai 11% ya. Betul, ya. Konstan terus. Ya. Bagi kebanyakan orang kan itu sudah gear habis. Betul, ya. Ya. Kalau saya sebenarnya nyaman di 28 kira-kira kayak gitu. Benar, ya. Tapi kadang-kadang kalau pengen istirahat kan sekarang ada opsi 30 misalnya kayak Betul, gitu. ya. Kalau 30 kan 30 27. Jadi saya pakai Ya. 27. Ya. Kalau lagi pengen istirahat di 30 nanti udah enak 27 lagi kayak gitu. Ya. Atau 28 ke 32 kayak Ya. gitu kan ya. 28 istirahat di 32 Ya. untuk ngelemesin kaki, kemudian pakai 28 lagi kayak gitu. Nanjanya Ya. kan kayak gitu. Kalau dia konstan terus panjang. Nah ini sangat beda. Saya kebetulan nggak pakai 32 kalau Bromo. Saya pakai 30 kalau Bromo. Itu berapa yang paling atas? Ini kan 33. Ya. Ini 28. Selisih 5. Selisih 5. Jadi kalau dilihat begini kelihatan ini ada jarak besar sekali antara yang paling besar dengan yang berikutnya ini. Kalau Anda cyclist, Anda akan tahu betapa sakitnya paha Anda ketika itu pindah. Iya. Ya. Jadi ketika pakai 28 capek, pakai yang ini itu kayak kitiran gitu. Jadi Ya. nying tapi nggak jalan deh. Ya. Jadi dek langsung berat lagi. Sakitnya lain, kakinya Ya. pasti panas. Panas Nah, ya. karena merasa pelan, biasanya akan dikembalikan ke Yang yang berat. lebih kecil. Ya, lebih kecil satu kan ya. Lebih kecil satu, Ya. tapi karena jaraknya terlalu besar, biasanya langsung nyut gitu, Ya. karena perih langsung Ya. ototnya, karena terlalu jauh jaraknya. Saya paham, ini mungkin saya gitu, Mri. Ya. Tapi saya tahu saya tidak sendirian seperti ini. Ada beberapa teman juga yang merasakan ini. Pemula mungkin nggak akan merasakan, pemula langsung ke sini aja, langsung ke 33 Ya. aja ke Tunan Jaya. Ya, terima apa adanya. Terima apa lah, adanya ya, lah gitu. ya, Nah, ya. ini susahnya kalau sudah pengalaman kan kebanyakan maunya juga kayak kita ini kan kebanyakan maunya kadang-kadang kayak Ya. gitu. Jadi ini yang saya nyoba beli yang 1028 Oke. dengan harapan menyelesaikan Membaik, ya. masalah itu. Udah, Ya. toh kayak 1128 lama lah saya anggap kayak gitu. Ternyata juga sama. Rapat di bawah, Ya. 28-nya dia tuh nggak kayak yang dulu gitu. Oh. 28-nya dari 28-nya tuh langsung kalau nggak salah ke 24. Jadi dari 28 ke 24-nya jeglak lagi kayak gitu. Jadi Ya semakin lama semakin tidak rapet ya. iya, semakin ke atas semakin nggak rapat. Jadi ini yang kemudian saya menunggu. Jadi seharusnya yang saya dengar seharusnya SRAM akan segera keluar opsi-opsi baru gear ini Oh. katanya. Karena yang saya tahu sendiri ketika liputan atau ketika lihat balapan profesional, kan kita beberapa kali nonton balapan profesional itu, pembalap-pembalap yang disponsori SRAM itu mensiasati kayak gitu.
Jadi dia custom chainring sama sprocketnya di custom sama dia. Dia nggak terima seperti yang kita beli 5037, 1033 enggak. Dia depannya digedein misalnya ke 5241 kayak gitu. Contohnya ini aja, Richie Porte itu pakai berapa Om? Harusnya 5037 kan ya. Iya. Kalau pembalap pro kan yang paling gede. Cuman dia kalau nggak salah dinaikkan ke 5241 kalau nggak salah. 5241 atau 5238 atau apa kayak gitu. Jadi dibuatkan beda depannya. Chainringnya tuh beda sendiri. Langsung dibesarkan pembalap pro. Mereka berusaha menghindari yang 10 ini. Jadi top speednya nggak mau pakai yang 10, maunya pakai yang 11. Malah nggak mau pakai yang 10. Nggak mau. Dan itu ketika saya tanya itu jawabannya sangat logis mekaniknya itu. Semakin kecil sprocket di belakang, ya, rantainya kan semakin nekuk. Betul. Semakin nekuk rantai, semakin tidak efisien dia. Tahu kan? Muternya itu jadi lebih berat. Dan itu terjadi di saat watt paling tinggi. Oke. Di saat speed paling tinggi, watt torsi paling tinggi. Rantai ini bukan seperti tali ya. Iya. Nggak bundar, Bang. Dia terdiri dari kepingan logam sini yang disambung-sambung kan gitu. Ya. Nekuknya makin rapat ya gitu. Jadi akhirnya supaya tidak memakai ke sini, chainringnya dibesarkan. Jadi supaya pakai yang atasnya kayak gitu. Kemudian sprocketnya juga pakai yang custom yang urutannya beda-beda. Kalau ditanyai nggak mau jawab itu apa, tapi kelihatan itu bukan yang dijual kayak gitu. Nah, saya yakin ini akan dijual. Maksudnya akan mengarah ke situ. Saya yakin mungkin tahun ini itu akan terjadi. Apakah ini masalah? Ya enggak, buktinya ini laku kok. Ya. Maksudnya ini kalau sekarang mau beli yang paling canggih ya ini gitu. Ya. Dan buat yang suka barang canggih segala macam ya ini pilihannya. Ini lebih mahal dari Durais kayak gitu. Cuman ya kalau saya dan rasionya lebih wide. Lebih wide ya. Lebih maksudnya itu range top speednya sama range paling ringannya lebih lebar kayak gitu. Secara angan-angan saya belum pernah pakai memang. Yeah. Tapi kalau secara angan-angan tuh sangat sangat membuai karena bawahnya berapa? 35 katakanlah ya. 35 ketemu 33 itu yang bawah ada yang 33 ya. 33 ketemu 33 ketemu 33 tuh 1:1. Nah, empuknya gimana ya? Ringannya gimana? Itu secara bayangan. Itu kan sama kayak Shimano 34 depan ketemu 34 belakang toh? Iya. Seperti gitu. Tapi itu kan cuman angan-angan. Nah, kalau makainya bagaimana ya sebetulnya dicoba sendiri. Karena saya sendiri sekarang malah make 5236. Belakangnya 1132. 34 tapi yang saya pakai 29-nya. 34-nya malah nggak saya pakai. Malah karena kerasa sekarang kalau 34 tuh ya gitu. Kayak gitiran. Ringan memang ringan, tapi yang lainnya tahu-tahu maju itu diuper. Kita kayak hamster ya. Iya, gitu. Ringan. Ya itulah kalau ngomong group set sebenarnya kalau mau ngomongin misalnya bisa lebih jauh rumit lagi ya karena kan apalagi nanti 2021 misalnya kalau kita lihat merek lain misalnya kayak FSA ini dia masih ngikuti rasionya Shimano lah. Masih nggak jauh dari Shimano. Kemudian dulu ada dulu sampai sekarang masih ada sih merek Taiwan namanya Microshift. Itu kan masih ada. Itu kan juga masih pakai logikanya Shimano kira-kira kayak gitu. Jadi ya memang SRAM saya akui keberaniannya untuk mencoba melompati kompetitor ini kan kalau nggak bisa bersaing lompati kan kayak gitu kan ya. Jadi ya dan kita sudah ke pabriknya dan memang luar biasa gitu maksudnya. Ini secara sprocket luar biasa Om karena kan seperti one piece ya. Ini one piece. Dibuat dari satu bongkohan ya. Protolan seperti gini. Ini kayak sprocketnya Shimano seperti gini. Lepas-lepasan itu. Lepas-lepas. SRAM dari dulu kan one piece ya. Itu yang lebih ringan. Saya ingat waktu 10 speed dulu dikenal sebagai group set yang paling berisik kan. Karena kan kalau dia sprocket one piece itu kan suaranya gaung. Ketika pindah klak 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 itu lebih bunyi karena dia lebih gaung gitu. Kemudian di yang 11 speed dikasih kayak di sela-sela kiri itu dikasih karet gitu. Untuk meredam suara itu. Supaya tidak berisik gitu. Tapi ya dan yang ini kalau nggak salah juga ada ya. Jadi supaya tidak berisik. Tapi memang paling canggih ya ini sekarang ini. Ya kita tunggu nanti Durais 12 speed seperti apa kan ya. Karena itu yang kan seperti tadi bilang semua bekerja untuk Shimano, semua ngikuti Shimano gitu ya. Shimano ngapain yang lain goyang kan. Liternya. Dan apakah akan ada grup set lain?
Sekarang kan ada tuh. Kalau kita lihat di online di Sensa, Sensa atau apa L2 atau apa. Saya tahu Sensa Pia di sini ya. Apa itu? Ya Sensa. Pia. Ya. Kalau sebagai penggemar sih semakin banyak pilihan grup set semakin baik toh ya. Kan harganya kan bisa jadi pengimbang kayak gitu. Tapi realitanya di dunia sekarang ya memang nomor 1 Shimano jauh sekali di atas SRAM, kemudian SRAM jauh di atas Campagnolo kayak gitu. Ada yang diharapkan lagi dari SRAM. Kayaknya yang banyak moga-moga nggak dianggap ngomel ya. Tapi yang saya komentari. Tapi ini saya nggak ngomong di sini. Saya juga waktu di pabriknya SRAM, waktu kita meeting diskusi, saya sampaikan ya. Saya sampaikan dan dia juga bersedia diskusi soal beginian juga dia bersedia waktu itu. Kalau Omri apa SRAM ini? Harapan? SRAM ya pertama. Aku tahu kamu suka yang wireless blast speed. Kamu banyak pakai itu soalnya dulu. Ya, ya. Pasti pilihan sprocketnya paling enggak ya ikut yang biasa aja lah gitu ya. Jangan aneh-aneh gitu ya. Ikut aja lah gitu. 5236, 5034 gitu aja. Jadi kita tinggal nentukan pilihan sprocketnya pakai yang mana, tapi ya jangan aneh-aneh. Dibagi rata gitu loh. Karena kalau enggak bisa bagi rata tuh kakinya perinya ketika di atas gunung itu kan lain. Gitu. Saya paham lah kalau di Jakarta ini mungkin tidak akan terasa Omri. Kalau di Jakarta kan kebanyakan goes di Tarkam di tengah kota. Ya, kan ya dalam kota itu selisih gradiennya kan nggak banyak gitu, nggak ekstrim. Jadi ya mungkin sampai tengah-tengah itu sudah kembali lagi ke depan lagi. Iya, saya bisa membayangkan 6 bawahnya SRAM ini sangat menyenangkan untuk di Jakarta kayaknya. Ya, benar. Tapi kalau Anda ikut rute kita di Surabaya yang kadang-kadang panjang, datar, kemudian ada 10%, kemudian ada 20%, kemudian ada 7%, kemudian waduh itu lutut itu disiksa kalau rasio kirinya lompat-lompatnya jauh itu. Jadi ya ini sekali lagi ini tiap orang beda-beda ya kayak gitu. Ya moga-moga diskusi kita kali ini adalah ya soal grup set ini bisa moga-moga nambah wawasan kan minimal kan ya. Iya. Nambah wawasan minimal dan moga-moga produsen mendengar. Tapi nggak perlu kok kita sudah ngomong langsung ke SRAM kok soalnya. Kita juga udah ngomong langsung ke Shimano soal masalah-masalah di Indonesia ya. Campy yang nggak usah diomongin memang dari dulu itu high end kan kayak gitu ya. SRAM terakhir kita ngomong SRAM. Saya tanya kan, ketika pandemi ini, ketika sepedaan booming, yang grup set yang lakukan yang Ultegra 105 ya, yang harganya lebih terjangkau. SRAM terlanjur loncat ke yang mahal. Maksudnya SRAM Red E-Tap mahal, Force-nya juga mahal, 30 juta ke atas semua. Ikut mahal Force-nya, karena jadi E-Tap, jadi wireless kan. Jadi Force-nya juga ikut mahal. Dan seolah-olah yang murah-murahnya seolah-olah tidak dipikirkan dan orang kayak jadi nggak mau beli kayak gitu. Padahal yang mekanik masih ada dong. Masih ada, saya lihat di marketplace masih ada sih. Tapi memang kayaknya nggak aktif dimarketkan gitu sama SRAM. Nah, saya barusan beberapa pekan lalu ngontak, nanya, karena kan, ini kita butuh banyak grup set yang harga terjangkau kayak gitu. SRAM ada nggak gitu? Tenang Azrul, kita akan ngerilis bawahnya Force yang E-Tap. Tetap elektronik lagi. Tetap elektronik. Tapi ya bagus lah, tandanya kan mikir ke bawah kan kayak gitu kan ya. Ya mungkin harganya masih akan 20-an juta kira-kira kayak gitu. Tapi minimal sudah trickle down, sudah turun ke bawah kayak gitu. Katanya sih itu akan jadi rival kan ya. Yang setelah saya telepon-teleponan itu kemudian muncul rival itu kan ya. Rival E-Tap itu. Betul. Akses. Patennya kan. Patennya. Tapi katanya itu masih 11 bit. Masih 11 bit dan kayaknya itu akan diarahkan ke multi surface gitu ya, bisa untuk gravel kayak gitu-gitu kayaknya. Jadi akan ada pilihan single depan sama double depan kayak Force juga tapi 11 bit. Ya enggak apa-apa, yang penting sprocketnya dan centeringnya ikut ukuran normal. Ya moga-moga. Jadi kabarnya sih SRAM akan katanya sih Februari ini, cuman kita masih menunggu kapan launchingnya. Jangan-jangan nanti waktunya mirip-mirip dengan podcast ini, tapi akan ada katanya. Tapi saya sih berharap bukan hanya itu, ada yang murah-murah ini ada terus lah gitu, karena sepedaan ini kan piramida hidup kan. Nah, artian yang mahal itu kan hanya pucuknya aja, yang butuh ini kan yang di bawah ini. Saya bisa membayangkan sebelnya yang di bawah ini ngelihat harganya naik ke atas semua kan kayak gitu. Karena sebetulnya contoh tadi kayak Dura Ace harga berapa? 30 juta, 60 juta. Sedangkan
banyak sepeda itu bisa jadi full bag dengan harga 30 juta aja Udah mahal itu. sudah bagus. Iya. Ya. Jadi kan mestinya ya seperti Om tadi ngomong, yang ke bawah itu harus variannya lebih banyak. Iya. Supaya yang pakai sepeda ini ya jadi lebih banyak lagi. Betul lagi. Ya. Makin banyak sepedaan lah supaya yang mencibir dunia sepedaan ini makin tenggelam oleh banyaknya orang sepedaan kan ya. Ya. Kan cita-cita kita adalah mempopulerkan sepeda karena sepeda itu tetap masa depan. Mobil bensin bisa hilang, sepeda akan ada terus nanti kayak gitu ya. Oh. Kan mobil bensin kemakan mobil listrik nanti ya. Oh. Kan makin ramah lingkungan, makin Ya. masa depan. Tamiya-nya di jalan nanti. Tamiya-nya di jalan. Ya. Kita nyetir Tamiya nanti. Ya, jadi itu diskusi kita tentang grup set dan harapan untuk 2021. Kita menunggu Durais yang baru. Moga-moga nanti trickle down ke bawah. Kemudian barang jadi lebih banyak, harga tidak terus seperti sekarang. Campy kabarnya juga akan keluar wireless. Kabarnya mungkin akan lebih lama lagi, tapi SRAM katanya akan ada wireless yang lebih murah, dan harapannya nanti juga yang lebih murahnya juga makin banyak kayak gitu. Kemudian ya, dan moga-moga nanti makin makin ke bawah makin keren juga gitu. Kayak kalau nanti SRAM rival keluar yang wireless, masa 105 nggak dibuat elektronik kan kayak gitu. Oh. Kan itu juga banyak ditunggu kapan 105 jadi elektronik kayak gitu. Jadi ya, saya kira itu tinggal nunggu waktu juga kayak gitu. Karena kan mungkin Durais yang 5 tahun yang lalu dijadikan 105 mungkin sekarang kan. Ya kan? Ya. Kan sudah Jadi sebetulnya investmentnya udah selesai. yang punya 105 itu nggak usah sedih, itu dulu Durais. Itu dulu Durais ya. Ya. Sama aja. Dan Ya. toh at the end of the day yang penting adalah kemampuan goesnya kan itu. Betul, ya. Jadi itu diskusi kita Om Ri ya. Mungkin kita bicara grup set, moga-moga bermanfaat. Sebelum kita akhiri seperti biasa nanti kita tutup, nanti ada pembalap sombong mencapaikan unek-uneknya, mungkin dia marah soal harga grup set, sama debat lagi soal grup set murah sama mahal. Kita nggak tahu apa yang mau diomongin pembalap sombong, tapi terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Halo, dengan saya lagi pembalap sombong. Kali ini kan ngomongin tentang grup set. Kalau saya pribadi itu seneng grup set itu merek Shimano. Karena partsnya itu gampang dicari dibanding merek lain. Sehingga kalau rusak, ada kerusakan, kita lebih cepat dapat. Lah ini Shimano kan mau ngeluarin baru. Harapan saya kepada grup set baru ini, yang pertama itu harganya jangan terlalu mahal. Karena harga grup set kan gila-gilaan sekarang. Kalau terlalu mahal lagi naik terus, nanti takutnya saya nggak bisa beli lagi. Ya itu repot, nanti saya nggak bisa sepedaan, apalagi teman-teman saya. Terus untuk kualitas Shimano yang sekarang ini agak beda dengan yang lama-lama. Catnya itu gampang ngelupas. Nah untuk yang baru ini harapan saya jangan cepet ngelupas catnya. Sepedanya nanti kelihatan jelek. Sama kayak part-partnya, baterainya cepet drop, elektroniknya, itu ketahanannya, durability-nya semoga nanti lebih baik lagi. Ya supaya konsumennya lebih puas gitu aja. Oke, bye.